Kemudian kita lanjutkan bismillah yang keempat. Nah, jadi bismillah yang ketiga tadi Allah Ta'ala jangan dicari lagi karena sudah menjadi sekalian nyawa. Adapun nyawa, masih ingat kemarin Allah Ta'ala jangan dicari lagi karena sudah menjadi sekalian nyawa. Bukan berarti Allah Ta'ala berubah jadi dari Allah berubah jadi makhluk, tidak. Nah, Allah Ta'ala tadi jangan dicari lagi karena sudah tajalli menjadi sekalian nyawa. Kalau di sini dituliskan Allah Ta'ala jangan dicari lagi karena sudah menjadi sekalian nyawa. Jadi maksudnya itu seperti yang kita uraikan tadi, pana sirna. Nah, jadi ada istilah pana, ada istilah laisa kamisleseun, laisanya Allah. Maka Allah tadi laisanya kepada si nyawa. Allah Ta'ala tadi tajalli nyata kepada diri si nyawa. Karena Allah Ta'ala tadi laisa kamisleseun. Jadi yang disebut nyawa, mana itu nyawa? Yang melihat itu nyawa, yang mendengar itu nyawa, yang hidup itu nyawa, yang tahu akan sesuatu itu nyawa, yang bicara itu nyawa. Nah, jadi nyawa itu bagi yang ma'rifatullah terhubung sama sekali dekat dengan diri kita. Mana itu nyawa? Yang mendengar ini nyawa, yang melihat itu nyawa. Jangan dicari lagi lah nyawa. Nyawa ini sudah nyata kepada diri daripada insan. Mana nyawa? Nah, jadi nyawa itu yang melihat itu nyawa, yang mendengar nyawa. Bila kadang ngerti juga mana ikungan nyawa, coba berdiri. Nampak ikungan nyawa, ikungan tuh bendanya, mana nyawa? Nyawa tadi kada bertempat, kada. Nah, di mana nyawa tadi tempatnya di diri? Nah, kada bertempat nyawa tadi. Nah, sama juga dengan roh tadi kada bertempat. Sama juga dengan napas tadi kada bertempat. Cuma nyata pada diri, nyata atau tajalinya. Jadi tidaklah bertempat atau karena disebut tajalinya, nyatanya. Misalnya nyatanya air adalah es batu. Lalu mana tempatnya air? Nah, mana tempatnya air? Nah, bisalah mencari tempat air, mana? Cari pada es batu, mana ada tempatnya? Itu yang disebut tidak bertempat. Ini yang disebut tajalinya air, yaitu es batu. Kalau kita mencari tempatnya, mana ada tempatnya air? Karena semua tempat penuh daripada air semata. Dan tempat atau diri daripada es batu itu berarti air semata. Jadi semua tempat itu dipenuhi oleh air, dan semua tempat yang disebut es batu tadi daripada air. Tidak dibenarkan bahwa menyebut air adalah es batu, menyebut es batu adalah air. Kalau dalam bahasa ketuhanan tadi, Allah ya Allah, manusia ya manusia, hamba ya hamba, Tuhan ya Tuhan. Nah, begitu pula air ya air, es batu ya es batu. Begitu pula si nyawa tadi, yaitu ikungan nyawa, bendanya nyawa, yaitu es batu. Ikungan nyawa, iya manusia tadi. Manusia tadi, cuma nyawa itu tidak bertempat di diri manusia itu. Di mana nyawa letaknya? Kalau ada yang menanyakan di mana letaknya nyawa, di telinga kah, di hati kah, di jantung kah, mana? Tidak ada tempatnya tadi. Nah, bagaimana bertempat tadi? Begitu pula misalnya diri kita ini es batu, lalu dicari di mana letak air. Karena diri kita berasal dari air, lalu disebutlah diri kita ini tajalli air, nyatanya air. Lalu mencari di mana tempatnya air nih? Karena semuanya tempat adalah milik daripada air. Diri tadi tidak satu pun bagian daripada diri yang tidak berasal daripada Allah.
Diri kita ini tidak ada satu bagian kecil pun daripada diri kita yang tidak berasal daripada Allah. Bukan Allah diri kita, tapi tiada lain daripada Allah. Jadi bila engkau menyebut dirimu Allah, nyata kafir sudah kita. Cuma kalau disebut diri kita tidak lain daripada Allah, benar. Artinya diri kita mutlak berasal daripada Allah. Tidak ada satupun yang menolak keterangan bahwa diri kita ini berasal dari Allah, kecuali menyatakan diri kita dari monyet. Ya kata, kecuali kita menyatakan diri kita dari monyet. Nah, kalau diri kita dinyatakan Allah, nah ini salah kaprah kita tadi. Nah, karena kita ini daripada Allah, bukan Allah, tapi tiada lain daripada Allah. Kadang-kadang kalimat yang demikian banyak terdapat di kitab-kitab klasik tadi. Diri kita bukan Allah, tapi tiada lain daripada Allah. Ada yang salah paham lalu bertepuk dada. Nah, ini Allah Ta'ala, bukan tadi. Nah, bukan tadi. Bukan Allah diri manusia, tapi tiada lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah tadi tajalli kepada sekalian nyawa. Nyawa tadi mana? Nah, mencari pulang nyawa. Tuh yang makan minum tuh nyawa, yang melihat tuh nyawa, yang jalan tuh nyawa, yang bicara nyawa. Nah, adakah yang kadang ngerti orang Banjar ngerti lah nyawa. Nah, kalau pada ada nyawa, maka tak ada aku. Bila kada ada aku, mati juga nyawa. Nah, bila kada ada aku tadi, nyawa tadi mati. Maka nyawa ini hidup dengan Allah. Allah hidup dengan aku, katanya. Karena Allah itu nama daripada zat, disebut ismul zat. Sedangkan nyawa itu sifat daripada Allah. Jadi nyatanya Allah itu kepada sifatnya yang laisa kamis laisaun, tidak ada seumpamanya. Nah, kita ulangi, laisa kamis laisaun itu sifat Allah. Hayat sifat Allah, nyawa sifat Allah. Sedangkan Allah itunya nama daripada ismul zat, nama daripada ismul zat, tajalli daripada zatnya, sifatnya, asmanya, af'alnya. Jadi yang disebut Allah itu zat, sifat, asma, af'al. Zat, sifat, asma, af'al itulah yang bernama Allah tadi. Jadi yang bernama Allah itu ya zat, ya sifat, ya asma, ya af'al. Bila Allah tadi ya komplit, ya zatnya, sifatnya, asmanya, af'alnya. Bila Allah tadi nah komplit. Kalau alif saja itu zat, kalau lam awal saja itu sifat, lam akhir saja itu asma. Bila ha saja itu adalah af'al. Maka yang bernama Allah itulah. Nah, jadi yang disebut Allah, zat, sifat, asma, af'al, itu yang sebenarnya adalah Allah. Zat, sifat, asma, af'al itu Allah Ta'ala tadi. Maka tajalinya kepada nyawa. Nah, jadi zat, sifat, asma, af'al dalam tanda kurung disebut Allah tadi, nyatanya kepada si nyawa. Nyawa itu sifatnya juga. Nah, nyawa tadi. Lalu mana itu zat, sifat, asma, af'al tadi? Yang melihat, yang mendengar, yang berkata-kata, bukan manusia lah. Nah, jadi mana itu Allah tadi? Lalu disebutlah dia Allah Ta'ala, jangan dicari lagi karena sudah menjadi sekalian nyawa atau tajalli kepada nyawa. Jangan salah kaprah kita. Lalu Allah Ta'ala disebutkan banyak. Nah, Allah Ta'ala tadi jangan dicari lagi karena sudah menjadi sekalian nyawa. Nah, karena disebut nyawa itu banyak, karena nyawa itu satu juga. Nyawa itu adalah sifatnya Allah. Nah, jadi zat, sifat, asma, af'al tadi nyata kepada si nyawa. Kemana melihat nyawa? Bicara itu nyawa. Bicara tadi tentu tidak lain daripada Allah, karena bicara tadi si sifat juga. Nah, jadi yang disebut nyawa itu 7 sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kuasa, berkehendak, hidup,
tahu akan sesuatu, ilmu, melihat, mendengar, berkata-kata, ini yang disebut nyawa. Jadi Allah Ta'ala tadi tajalli kepada kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ini yang disebut nyawa. Nah, nyawa itu nampak pula kepada diri si manusia itu sebagai sifat si hayat. Jadi kumpulan 7 sifat itu, kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, kumpulnya kemana? Ke hayat. Nah, ke hayat lagi baliknya. Lalu kalau ke atas bismillah awal tadi, Allah itu tajalli kepada hayat, sama saja. Jadi tidak ada perbedaan daripada yang satu dengan yang 3 tadi, cuma maknanya saja. Jadi Allah Ta'ala jangan dicari lagi karena sudah tajalli kepada sekalian nyawa. Kepada sekalian nyawa, karena nyawa tadi terbagi menjadi 7, lalu disebut sekalian nyawa. Nah, padahal nyawa tadi 1 juga itu sifat hayat. Nah, jadi yang disebutkan menjadi sekalian nyawa, karena nyawa itu tadi dapat dibedakan menjadi 7 bagian. Ini keterangan yang menjadi sekalian nyawa. Sedangkan nyawa itu adalah esa juga, itu sifat Allah juga. Nah, berarti tajalli Allah tadi, nyatanya Allah tadi kepada sifatnya yang disebut dengan si hayat atau nyawa. Allah Ta'ala sudah laisa kamitslihi syai'un. Jangan dicari lagi Allah Ta'ala. Misalnya kita mencari air tadi, sedangkan diri kita tuh adalah es batu. Kemana lagi kita mencari air? Nah, sedangkan diri kita itu adalah laisanya daripada sang air, laisanya air diri kita tuh. Air tadi sudah menjadi sekalian diri si nyawa. Jadi mata es batu, jadi penglihatan es batu, jadi kaki tangan es batu, jadi air tadi jadi jantung es batu, air tadi jadi hati es batu, air tadi jadi bulu, kulit, darah, daging es batu. Nah, jadi zat sifat asma af'al itu tadi menjadi sekalian batang tubuh tadi, menjadi sekalian nyawa, jadi kuasa, berkehendak, melihat, mendengar, berkata-kata, hidup. Nah, jadi zat sifat asma af'al Allah tadi. Begitu pula kepada tamsil daripada air, yang mana zat air, sifat air, asma air, af'al air menjadi nyata kepada diri es batu. Diri es batu inilah sebagai laisanya daripada sang air. Jadi kalau hendak melihat laisanya air, lihatlah diri es batu. Cuma jangan diakui es batu ini adalah air. Nah, tetapi yang benar adalah diri es batu ini berasal daripada air. Artinya es batu bukan air, tapi tiada lain daripada air juga. Nah, artinya kalau kadada air, kadada es batu. Kemudian yang keempat, bismillah yang keempat, ilmu sudah rapat mufakat ahli sunnah wal jamaah untuk anak cucu daripada tuan guru. Kita berpegang kepada hayat. Hayat menjadi nyawa, nyawa menjadi Allah, Allah menjadi Muhammad. Maka jangan lepas lagi daripada ini. Kalau kita telan bahasa ini, telan langsung ketulangan kita, jalan kada ketulangan. Nah, karena mengandung bahasa yang tajam. Masa nyawa menjadi Allah Ta'ala, nyawa menjadi Muhammad tadi. Nah, jadi Muhammad di sini garis bawahi, Muhammad bukanlah nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Muhammad di sini. Nah, jadi bukan Nabi Muhammad. Nah,
jadi Muhammad itu maksudnya, Muhammad itu sifat Allah, artinya mulia, terpuji. Muhammad yang disebutkan di sini asmanya Allah. Kenapa nyawa itu menjadi Allah? Nyawa tadi adalah 7 sifat Allah. Nah, nyawa itu tadi adalah 7 sifat Allah. Atau nyawa ini disebut pula dengan hayat. Nah, jadi keterangannya yang penting tadi. Kalau kopi karena kita makan langsung ketulangan kita, nanti kok susah keluarnya nanti. Nah, jadi ilmu sudah rapat mufakat. Untuk anak cucu Tuan Guru, kita berpegang kepada hayat. Sedangkan hayat pada bismillah yang pertama itu, Allah itu tajalli kepada hayat. Jadi hayat yang bismillah yang keempat itu, kita berpegang kepada hayat itu tadi. Artinya hayat itu tiada lain daripada Allah asalnya. Si hayat ini, si hidup itu tiada lain daripada sifat. Nah, sifat itu lengkap zatnya, asmanya, jadi namanya Allah. Sifatnya adalah hidup. Nah, zat, sifat, asma, af'al. Nah, nyawa itu menjadi Allah, maka dalam pengertian Allah itu dalam ma'rifat kita tadi adalah alif, lam, ha, zat, sifat, asma, af'al. Jadi kalau orang belum belajar ilmu ma'rifat tadi akan susah mencerna apa sih yang disebut Allah. Sedangkan Allah itu ismul zat, nama daripada zat, yaitu Allah itu mengandung daripada zat, sifat, asma, af'al. Bukan sebagai seorang misalnya jadi raja manusia ini duduk di kursi, bukan. Nah, tetapi Allah itu mengandung daripada isyarat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yaitu Allah. Baca dalam kalimah Allah, dalam kalimah Tuhan tadi, lalu kita baca alif zat Allah, lam awal sifat Allah, lam akhir asma Allah, ha adalah af'alnya. Jadi zat, sifat, asma, af'al. Lalu hidupnya dengan si alif tadi. Alif tadi daripada titik. Dari titik jadi alif, lalu jadi huruf alif. Alif dibingkukan jadi lam. Jadi lam tadi, lam awal, lam akhir jadi huruf A. Allah itu tadi, kalimah Allah hidup dengan huruf sabdunya tadi, dengan alifnya tadi, menunjukkan keesaan daripada zat, sifat, asma, af'al. Jadi kata Tuhan, aku zatku, kata Tuhan, sifatku, asmaku, af'alku. Jadi alifnya tadi membaca. Jadi yang membaca kalimah daripada Allah tadi, daripada pemilik asma itu sendiri. Jadi kata Allah, zatku, alif berjumpa alif, alif berjumpa lam awal, itu sifatku, itu namaku, itu af'alku. Maka terhimpunlah ia dalam kalimah Allah. Terhimpun zat Allah, sifat Allah, asma Allah tadi terhimpun dalam kalimah Allah. Sedangkan dalam kalimah Allah itu ada segala sifat-sifatnya Allah, itu alif berjumpa lam awal. Inilah yang disebut dengan hayat. Ini pula yang disebut dengan nyawa. Mungkin bahasanya agak plek sedikit, agak susah, agak rumit-rumit, tapi mudah tapi susah gampang tadi. Nah, ini ilmu sudah rapat mufakat, artinya tidak ada lagi pertentangan pada masa itu tadi. Ilmu sudah rapat mufakat, ahli sunnah wal jamaah
Tentu pengertian ahli sunnah wal jamaahnya tadi adalah yang ma'rifatullah, yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, diperuntukkan untuk anak cucu daripada tuan guru tadi, tuan gurunya. Jadi semua orang yang hendak meniti jalan menuju Allah bisa berpegang kepada bismillah yang keempat tadi. Jadi kita berpegang kepada hayat. Jadi bismillah kita berpegang kepada hayat. Hayat menjadi nyawa, nyawa menjadi Allah. Jadi nyawa itu janganlah dipandang segala sesuatu yang bukan daripada Allah. Jadi nyawa itu, garis bawahi keterangan nyawa adalah sifat. Nyawa itu sifat Allah. Nah, nyawa tadi adalah sifat Allah. Nyawa menjadi Allah. Nyawa tadi nyata kepada Allah, bukan berubah bentuk dan rupa, tapi si sifat itu tadi menjadi Allah. Maksudnya hayat menjadi nyawa, nyawa menjadi Allah. Nah, Allah itu menjadi, nyawa itu menjadi Muhammad. Jadi nyawa itu menjadi Allah, nyawa itu menjadi Muhammad. Kenapa nyawa itu menjadi Muhammad? Nah, nyawa itu, Muhammad itu adalah asmanya Allah juga. Artinya nyawa itu menjadi Muhammad, Muhammad itu sifat Allah juga. Jadi Muhammad itu asma Allah. Kemudian Muhammad itu sifat Allah, yang arti berarti dia terpuji, mulia. Bukanlah pengertian makhluk. Jadi yang disebut Muhammad itu sifat Allah. Kemudian Muhammad itu asmanya Allah. Nah, maka jangan lepas lagi daripada ini. Nah, jadi kalau hendak memakai silahkan, kalau ada hendak dipakai ya kada jadi masalah tadi. Nah, nanti keterangannya tadi, keterangan lebih mendalam tadi. Maka kenal dirimu, niscaya mengenal Tuhanmu. Si batang tubuh hidup dengan nyawa. Jasmani ini hidup dengan nyawa. Nyawa hidup dengan hayat. Hayat hidup dengan Allah. Jadi si hayat tanpa Allah tak ada si hayat. Sedangkan si hayat, si nyawa itu tajalli daripada Allah. Roh kenyataan Allah juga. Nyawa kenyataan Allah juga. Si hayat kenyataan Allah juga. Ya jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mungkin bahasanya agak plek sedikit tadi. Kemudian kita lanjutkan. Ini bismillah yang kelima. Ilmu sudah mufakat ahli sunnah wal jamaah. Aku turunkan kepada anak cucu daripada tuan guru. Adapun yang sebenarnya diri adalah hayat. Nah, ini ke dirilah. Jadi adapun yang sebenarnya diri adalah hayat. Diri itu adalah jasmani, rohani. Jadi diri terbagi menjadi dua. Dari garis besar, diri jasmani, diri rohani. Adapun yang sebenarnya diri adalah hayat. Yang sebenarnya hayat adalah roh. Yang sebenarnya roh adalah napas. Dan sebenarnya napas adalah rahasia. Masih ingat rahasia kemarin? Antara turun naik napas. Ini yang menjadi rahasia daripada diri. Antara turun naik napas. Jadi kalau kita cari mana itu rahasia. Jadi rahasianya antara turun naiknya napas. Jadi sebenarnya nafas adalah rahasia. Sebenarnya rahasia adalah Nur Muhammad. Dan sebenarnya Nur Muhammad adalah tubuh kita ini juga. Nah, ini bismillah ini tadi terhubung pula dengan bismillah dengan nomor 2 tadi. Allah tajalli kepada hayat, hayat tajalli kepada nur.
Nur Muhammad. Nur Muhammad itu adalah tubuh kita adanya. Nah, jadi dari generasi yang beberapa generasi tidak ada perbedaan. Jadi sama saja keterangannya, cuma ada kurang lebih keterangannya, ada yang agak panjang, ada yang sederhana. Namun sebenarnya tadi Nur Muhammad itu adalah tubuh kita juga. Kemudian bismillah yang keenam. Bismillah, la itu hayat, ilaha itu roh, illa itu nafas, Allah itu nyawa. Nah, jadi ketika mengucap Allah, Allah itu nyawa. Jangan berlepas lagi dari ini, karena berlepas dari ini tidak terjamin keselamatan. Nah, jadi bismillah yang keenam berhubungan pula dengan bismillah yang keempat. Nyawa itu menjadi Allah. Kalau di sini Allah itu nyawa. Jadi bismillah, la-nya itu hayat, ilahanya itu roh, ilahnya itu nafas, Allahnya itu nyawa. Jadi kadang-kadang kalau kita membaca sekilas, kalau kita belum belajar pertama, belajar sifat 20. Kalau belum belajar sifat 20, kita akan sulit mengerti belajar ma'rifat. Susah sekali. Susah pahamnya. Maka dalam beberapa kitab klasik, khususnya daripada ulama Banjar tadi, kita diwajibkan terlebih dahulu belajar sifat 20 sebelum belajar ilmu ma'rifat. Jadi pondasi dasarnya adalah belajar ilmu sifat 20 terlebih dahulu sebelum belajar ilmu ma'rifat atau ilmu ketuhanan ataupun ilmu tasawuf tadi. Karena nanti kita tidak bisa membedakan mana itu sifat Allah, mana itu sifat si makhluk. Nah, sehingga tauhid kita menjadi goyah. Sehingga pelajaran-pelajaran berikutnya, kalau sudah fondasi sifat 20 mantap, maka pelajaran selanjutnya akan menjadi kokoh. Tetapi jika fondasi dasar sudah rusak, maka bangunan apapun yang didirikan karena fondasi tidak mantap akan roboh. Makin tinggi, maka makin kuat getaran tadi. Nah, angin makin menerpa. Artinya tadi yang utama adalah fondasi dasar, yaitu diantaranya kita terlebih dahulu adalah mendalami ilmu sifat 20, baru belajar ke tahap selanjutnya, yaitu belajar tentang perihal masalah ketuhanan. Maka sebenarnya nyawa adalah sifat Allah, yaitu sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar kalam. Maka disebutlah ia adalah Allah. Jadi kenapa nyawa disebut Allah? Karena dia sifat kudrat, iradat, ilmu, ayat, sama basar kalam. Lalu disebutlah Allah karena itu tadi hayat ataupun nyawa tiada lain daripada Allah. Nah, jadi nyawa itu tiada lain daripada Allah juga. Maka keterangan bismillah tadi, nyawa itu menjadi Allah, atau Allah itu adalah nyawa. Nah, jangan dikira apa nyawa tadi. Nah, kalau nyatanya nyawa, periksa di diri tadi, nyatanya nyawa apa? Melihat, mendengar, berkata-kata, ini nyatanya nyawa. Yang bicara tuh nyawa. Kalau kita mau cari nyawa, jangan dicari lagi, karena nyawa tadi sudah mesra kepada sekalian batang tubuh atau daripada Nur Muhammad. Maka kita tuh bertubuh nyawa atau bertubuh Nur Muhammad.
Nah, jadi si diri manusia tadi bertubuh Nur Muhammad, tubuh lahir, tubuh batin. Tubuh lahir, tubuh batin tadi. Maka manusia tadi bertubuh nyawa. Manusia tadi bertubuh nyawa. Manusia tadi hidup dengan nyawa. Manusia tadi sebenarnya nyawa hidup dengan Allah. Jadi manusia hidup dengan nyawa. Nyawa hidup dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manusia selalu ketergantungan dengan Allah. Maka tanpa ada Allah, tak adalah diri kita. Artinya manusia tanpa nyawa, maka bukanlah makhluk yang hidup. Karena manusia tadi bergantung daripada sifat Allah, zat Allah, asma Allah, af'al Allah. Jadi nyawa, ada pemilik nyawa. Begitu pula Allah tadi, ada zat, sifat, asma, af'al. Ada pemilik zat, pemilik sifat, pemilik asma, pemilik af'al. Jadi ada pemilik asma Allah. Jadi ada pemilik asma Allah. Apa keterangannya itu? Annani annahu la ilaha illa anna. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tiada Tuhan yang hak selain daripada aku. La itu tiada, yang ada tuh hayat. Ilaha itu roh. Ilaha nafas. Allah itu nyawa. Jangan berlepas lagi dari ini, karena berlepas dari ini tidak terjamin keselamatannya. Kemudian yang ketujuh, Bismillah yang ketujuh. Bismillah, adapun badan rohani ini atau badan rohani itu adalah Allah. Allah Ta'ala jangan dicari lagi, karena Allah Ta'ala sudah menjadi segala nyawa. Sudah menjadi segala nyawa itu ya sifat-sifat yang nampak sudah tajali daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah menjadi nyawa kita, atau disebut pula di sini ia sudah menjadi nyawa kita. Jadi Allah sudah menjadi nyawa. Ini keterangannya kurang lebih sama, cuma orangnya beda. Nah, keterangannya hampir sama, cuma orangnya berbeda. Artinya ulamanya berbeda. Namun keterangannya hampirlah sama. Maka dapat diperpeganglah daripada nasihat, ilmu, patuah, daripada ma'rifatnya datu-datu atau ulama-ulama terdahulu tadi, dari beberapa generasi ke generasi. Maka dari itu, kalau kita berziarah ke makam wali Allah, silahkan kita mencintai wali Allah, silahkan berziarah ke makam wali Allah. Namun yang utama adalah, yang dituntut di sana adalah belajar ilmunya, memperdalam ilmunya, dan mengamalkan daripada ilmu para wali Allah tadi. Kita sering ziarah, bahkan terlalu sering tadi kemana-mana. Namun dibalik hikmah itu semua ada pelajaran tadi, yaitu bagi engkau yang mencintai para kekasih Allah tadi, pelajari ilmunya. Pelajari ilmunya sehingga engkau pun benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pelajari ilmu para wali tadi, dan amalkanlah ilmu itu tadi. 7. Bismillah yang menjadi pegangan kita dalam menjalani ma'rifatullah di jalan Shiratal Mustaqim. Amin ya rabbal alamin.
Nah, jadi pengertian tadi dia bukan bertempat. Adapun badan rohani itu ialah Allah. Badan rohani itu ialah Allah. Maksud Allah Ta'ala tadi apa? Zat, sifat, asma, af'al. Supaya diri kita jangan tegang, maka dalamilah Allah tadi zat, sifat, asma, af'al. Berhenti kita tegang seolah-olah Tuhan ini gimana, atau mengerikan kah, atau gimana, menakutkan kah, atau gimana, menggemaskan kah Allah Ta'ala. Nah, supaya kita tidak tegang lagi, bagaimana Allah Ta'ala itu zat, sifat, asma, af'al yang harus kita pahami maknanya, yang harus kita lihat dan saksikan. Mana itu yang bernama zat, sifat, asma, af'al tadi. Jadi yang disebut supaya kita jangan terlalu tegang berpikir, karena nanti tegang mikirkan Allah Ta'ala bagaimana. Nah, seolah-olah seperti makhluk atau seperti manusia ini, atau seperti seorang raja, bukan, atau sesuatu benda yang gaib atau apa, bukan. Tetapi Allah Ta'ala tadi tajalli nyata. Nah, disebut gaib karena belum nampak kita lihat dan saksikan. Maka dari itu kita membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, membaca zat, sifat, asma, af'al tadi, lalu disebutlah dia Allah tadi, kita baca kepada alam dan kepada diri kita. Kita perhatikan mana itu zat Allah, mana itu sifat Allah, mana itu asma Allah, mana itu af'al Allah. Nah, kita buat Allah lagi kan. Nah, lalu kalau bahasa sederhana, mana itu zat, mana itu sifat, mana itu asma, mana itu af'al. Ini yang kita pelajari tadi. Bukan berarti menjadi Tuhan atau dan lain sebagainya, tidak. Karena Tuhan itu adalah pangkat daripada zat. Supaya jangan tegang lagi kita berpikir Tuhan itu adalah pangkat daripada zat. Sedangkan Allah itu nama daripada zat. Nama daripada zat yaitu zat, sifat, asma, af'al. Nah, kemudian Allah tadi disederhanakan lagi bahasanya. Allah itu zat, sifat, asma, apa, alif, lam, ha. Lalu baca Allah. Kalau Allah diperkecil hurufnya alif, lam awal, lam akhir, ha. Nah, jangan takut dengan Allah, apalagi dengan Tuhan, jangan takut. Kalau kita takut bagaimana memahami, susah, nanti kafir, kufur dan lain, bingung. Nah, jadi sederhanakan, dengan memahami dalam konsep tadi, memahami apa yang disebut dengan zat, sifat, asma, af'al tadi, itu tertulis dalam simbol. Nah, apa biasanya di dinding tuh? Kaligrafi tadi, itu simbol. Itu bukan Tuhan kita, itu bukan Allah Ta'ala, bukan. Itu hanyalah sekedar kaligrafi daripada kalimah huruf daripada Allah dalam bahasa Arab tadi. Kalimah, bukan itu Tuhan kita. Nah, bukan itu kita menuhankan sesuatu nanti. Nah, jadi supaya Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, supaya tidak pikiran kesana kemari tadi, supaya sederhana saja, supaya tidak dibebani diri kita, bahwa Allah itu tadi adalah zat, sifat, asma, af'al. Sedangkan Tuhan itu adalah pangkatnya. Dan Muhammad itu, nah jadi Muhammad itu apa? Makhlukkah? Muhammad itu disebut pula sifatnya. Karena Muhammad itu artinya dari kata mulia, terpuji. Mulia dan terpuji itu adalah sifat. Muhammad itu artinya nama, ya benar. Dan Muhammad itu kenyataannya. Jadi kenyataan Tuhan yang bernama Allah itulah Muhammad, bukan Nabi Muhammad, mohon maaf lah. Nah, kadang-kadang ada di alih pembicaraan lalu dihubungkan dengan Nabi Muhammad, bukan. Jadi Muhammad itu nama daripada Allah juga, nama daripada Tuhan juga. Kemudian Muhammad itu dalam pengertiannya adalah terpuji, itu sifat. Maka Tuhan tadi bernama Allah tadi tajalli kepadanya yang bernama Muhammad, atau tajalli kepada Muhammad. Maka disebutlah Muhammad itu kenyataan Allah. Jadi supaya Bapak Ibu kada bingung, silahkan ditulis ayatnya tadi.
surah At-Taha ayat 14. Silahkan nanti dikoreksi tentang perkara pengajian malam hari ini. Annani anahu la ilaha illa anna. Nah, akan dilanjutkan ayat katanya. Nah, lalu dihubungkan di ayat ini, belajar pelan-pelan saja. Jadi jangan takut-takut, jangan segan-segan tadi. Kalau takut, nah bagaimana Tuhan takut? Tuhan, aku kata Allah selalu bersama kamu. Timur dan barat adalah kepunyaan Allah. Kemana engkau menghadap, di sana ada wajah Allah. Nah, bahkan ada perdebatan yang terjadi zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Surah Al-Baqarah ayat 186. Jadi pada masa itu masih ingat asbabun nuzulnya. Jadi ada dua keterangan. Yang pertama adalah orang Arab, bangsa Arab. Yang kedua adalah keterangan dari para sahabat. Ada orang Arab bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimanakah Tuhan tadi? Apakah posisinya dekat? Artinya Allah Ta'ala tadi dekat tidak dengan diri kita? Atau jauhkah Tuhan kita tadi? Nah, jadi Tuhan yang bernama Allah ini apakah dekat? Kalau dekat cukup dengan berbisik saja. Dengan bermunajat tadi, berdialog, bermunajat, berdoa, cukup dengan berbisik. Kalau Tuhan kita bernama Allah nih jauh, lalu kita nih berteriak, memanggil-manggilnya. Ada pula keterangan lain bahwa sahabat Rasulullah yang bertanya. Jadi para sahabat yang bertanya. Ada pula yang menunjukkan bahwa itu adalah bangsa Arab atau orang Arab. Nah, jadi yang jelas itu ada pertanyaan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah Allah itu dekat? Apakah Allah itu jauh? Entah itu yang bertanya para sahabat kah atau orang Arab kah, terserah. Kita juga tak hadir di sana, tak melihat juga. Namun keterangan itu kedua-duanya menunjukkan bahwa yang jadi persoalan pertanyaan itu bahwa Allah itu dekatkah, jauhkah? Kalau Allah dekat, cukup kita berbisik, berdialog dengannya. Kalau Allah Ta'ala jauh, maka kita akan memanggil-manggilnya dengan berteriak memanggilnya. Karena belum ada wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka baginda Nabi tidak menjawab. Setelah turun surah Al-Baqarah ayat 186 tadi, katakanlah wahai Muhammad, bila ada yang mencari aku, kata Allah, katakanlah aku dekat. Aku dekat. Nah, sehingga terbantahkanlah keterangan-keterangan lain tadi bahwa yang nyata Tuhan itu, bahwa kata Tuhan aku dekat. Maka jelaslah kepada diri kita tadi, aku tadi tidak terpisahkan dengan diri daripada manusia. Sampai kapanpun, dimanapun, aku tadi tidak bercerai, tidak berpisah. Aku tadi tidak bertempat. Cari saja di dirimu, adakah tempat aku? Di hatikah, di manakah? Kadang-kadang mulut bicara, kadang-kadang perasaan dan lain sebagainya. Jadi aku tadi tidaklah bertempat. Cuma aku tadi dekat. Insyaallah nanti kita lanjut pada malam Selasa yang akan datang daripada nukilan kitab klasik. Atas segala perhatian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, untuk pengajian malam hari ini kita ucapkan ribuan terima kasih dan mohon maaf bila terdapat kekurangan, kesalahan dalam penyampaian materi malam hari ini karena keterbatasan waktu kita dan kesempatan kita malam hari ini. Insyaallah kita lanjut pada malam Selasa yang akan datang. Dan mohon maaf bila terdapat lagi keterangan dalil atau hadis yang salah, keliru, silahkan dihapus saja atau dilewati saja. Nah, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf bila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.